Halo semuanya, jadi pada video kali ini kita akan bahas mengenai dynamic routing OSPF. Di sini saya sudah membuat topologi. Topologi ini sama seperti yang sebelumnya, menggunakan router 2911, kemudian PC. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Yang pertama kita konfigurasi IP-nya dulu di masing-masing routernya. Pertama kita ke router 1 dulu. Kita pilih no, kemudian enak, kontek, kemudian kita masukkan interface yang gig 0/1. Ada yang tipe teman-teman, ini kurang INT. Kemudian IP address 10.10.10.1. kemudian subnet masknya 255.0. Jangan lupa no shutdown. Exit, kemudian yang mengarah ke PC int gig 0/0. IP address 192.168.1.1. subnet masknya 255.0. kita enter, kemudian no shutdown. Sekarang konfigurasi di router 2 nya. Pilih no, enak, kontek. Kita yang mengarah ke router 1 dulu, yaitu gig 0/0. int gig 0/0. IP address 10.10.10.2. subnet masknya 255.0. kita enter, kemudian no shutdown. Kita exit, lanjut yang mengarah ke PC int gig 0/1. IP address 192.168.2.1.255.0. kemudian no shutdown. Sekarang kita pasang IP di masing-masing PC-nya. Pertama kita ke PC 1 dulu. Kita ke desktop, IP configuration 192.168.1.2. kemudian jangan lupa gateway-nya 192.168.1.1. lanjut yang PC 2, gateway-nya 192.168.2.1. langsung saja kita konfigurasi dynamic routing OSPF. Kita ke router 1, enter, kita exit dulu. Nah, perintahnya router OSPF. Kita tanda tanya dulu. Nah, di sini kalau OSPF itu dia pakai yang namanya proses ID. Kalau di EIGRP itu angkanya harus sama. Sedangkan OSPF kita bebas, angkanya mau berapa. Jadi angkanya itu enggak harus sama. Di sini kita pakai angkanya yang 1 saja. Kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan networknya. Kita masukkan network yang ini 10.10.10.1. kita tanda tanya dulu. Kalau di OSPF itu ada yang namanya wildcard bits. Untuk mencari wildcardnya kita bisa mencarinya seperti ini. Di sini kita menggunakan prefix yang /24. Subnet masknya itu kan 255.255.255.0. Di sini untuk mencari wildcardnya itu seperti ini teman-teman, 255. Kemudian kita kurangi dari subnet masknya.
Setelah itu kita bisa mencarinya. 255 dikurangi 255 itu 0. Kemudian di sini 255 dikurangi 255 juga 0. Ini juga 255 dikurangi 255 di 0. Nah, sekarang 255 dikurangi 0 itu jadi 255. Jadi kita tekan 255. Jadi 0.0.0.255 ini adalah wildcard-nya. Jadi seperti itu teman-teman untuk mencari wildcard-nya. Kita tuliskan di sini 0.0.0.255. Kemudian area kita tanda tanya dulu. Nah, untuk area angkanya itu dari 0 sampai sekian. Kita pakai area 0 dulu. Kita enter. Nah, ini baru mempromosikannya 10.10. Sekarang kita promosikan yang 192 ini. Internet 192.168.1.0. Kemudian wildcard-nya 0.0.0.255. Areanya kita samakan area 0. Kita enter. Nah, di router 1 sudah. Sekarang kita ke router 2. Kita exit, kemudian router OSPF 2. Karena di OSPF ini kan bebas, jadi yang di router 1 ini OSPF-nya 1, kemudian yang di router 2 OSPF-nya 2. Kita enter, kemudian network 10.10.10.0, kemudian wildcard-nya 255. Kemudian areanya kita samakan 0. Lanjut yang network 192 ini 192.168.2.0, wildcard-nya 255, area 0. Kemudian kita lihat do show IP OSPF neighbor. Nah, di router 2 sudah ada 192.168.1.1 punya router 1. Kita coba ping dari PC 1 ke PC 2. Nah, itu dia akan successful. Lanjut, sekarang kita menggunakan 3 router. Kita tambahkan router yang sama. Kita taruh di sini. Kemudian tambahkan PC. Sekarang kita konfigurasi IP-nya dulu. Kita mulai dari router 2. Kita akan konfigurasi IP yang ini. Kita exit. int gig 0/2. Kemudian IP address 20.20.1 subnet masknya 55.0. Kemudian no shutdown. Di router 2 sudah. Sekarang kita ke router 3. Pilih kemudian enak konte int. Kita yang mengarah ke router 2 dulu. Gig 0/0. IP address 20.20.2 subnet mask kemudian shutdown. Kita exit. Lanjut yang mengarah ke PC. int ini gig 0/1 gig 0/1 IP address 192.168.3.1 subnet masknya 55.0. kemudian shutdown. Kemudian kita masukkan IP di PC-nya 192.168.3.2. Kemudian gateway-nya 192.168.3.1.
3.1. Oke, ini udah. Sekarang kita akan konfigurasi OSPF nya. Kita hanya konfigurasi di router 2 dan router 3. Kita mulai dari router 2. Kita exit, kemudian router OSPF 2, kemudian network 20.20.20.0, kemudian wildcardnya 255, areanya sama, kita menggunakan 0, kita enter. Kemudian di router 3 nya kita exit, kemudian router OSPF kita menggunakan 3, kita enter, kemudian networknya 20.20.0, kemudian wildcardnya 255, area 0, kemudian network lagi 192.168.3.0, wildcardnya 255, area 0, kita enter. Kita coba lihat to show IP OSPF neighbor. Oke, di sini sudah up. Kita coba ping dari PC 3 ke PC 2. Di sini sudah successful. Kita coba lihat di router 3. To show IP route. Kalian fokus di bagian yang di sini sudah ada 10.0, kemudian 1.0 yang di router 1, kemudian 2.0 yang di router 2. Selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF dengan VLAN. Kita tambahkan switch 2960. Kita tambahkan di sini. Seperti biasa, kita buat VLAN-nya dulu, kemudian kita akan menerangkan. Kita ke switch. Kita akan menerangkan dulu. INT FA0/1, kemudian switch port mode terang, enter, kita exit, kemudian kita bikin VLAN-nya. Kita bikin VLAN 10, VLAN 20. Sekarang kita akan memasukkan interface-nya. Kita exit dulu. Kita INT FA0/3, kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Kita exit, lanjut INT FA0/2, switch port mode akses, port akses VLAN 20, enter. Sekarang kita ke router 3. Kita exit, kemudian kita masukkan IP yang ini, yang 30, INT gig0/2, IP address 30.30.30.1, subnet masknya 0, enter, kemudian no shutdown. Selanjutnya seperti biasa kita akan membuat sub interface-nya. Kita exit dulu, kemudian kita masuk ke interface yang ini, gig0/2, nanti gig0/2, kemudian titik, kemudian VLAN 10. Kita enter, kemudian encapsulation .1q 10.
kemudian IP address 192.168.4.1, kemudian 255.0, kita enter, kita exit, kemudian gig 20, kita encapsulation 20 ganti 20, kemudian IP address 192.168.5.1, subnet masknya 255.0. Sekarang kita pasang IP di PC 4 dan PC 5. Kita mulai dari PC 4 dulu. 192.168.4.2, subnet mask, kemudian gateway-nya 192.168.4.1. Lanjut di PC yang kelima, 192.168.5.2, kemudian di sininya 192.168.5.1. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF. Kita akan mempromosikan network di VLAN 10 dan VLAN 20. Kita ke router 3, kita exit, kemudian router OSPF 3, kemudian network 30.0, kemudian wildcard-nya 255 area 0. Lanjut yang VLAN 10 192.168.4.0, paketnya 55 area 0. Terus yang VLAN 20 nya 192.168.5.0, wildcard 255 area 0. Kita enter. Oke, ini sudah. Coba kita lihat di router 1. Enak. Kita show IP route. Kita spasi. Oke, di sini sudah ada otomatis ada network dari VLAN 10 dan VLAN 20. Kita coba ping dari PC 1 ke PC 5. Oke, ini masih valid. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Terakhir kita akan bahas untuk konfigurasi multi area. Kita ke router 3. Di konfigurasi tadi kan ada yang namanya area. Nah, area itu kayak menunjukkan sebuah kelompok atau area. Kita akan ganti angkanya untuk menandakan suatu areanya. Kita ke router 1. Kita coba sauran. Kita spasi lagi, spasi lagi. Nah, di sini kan untuk yang router 1 dan router 2 itu kan ada yang termasuk area 0. Jadi yang pink ini area 0 dan yang biru ini area 1. Nah, di sini network yang 10.0 dan 1.0 ini sudah masuk ke area 0. Jadi ini dan yang ini sudah masuk ke area 0. Jadi kita nggak perlu konfigurasi lagi. Sekarang coba kita lihat di router 2 nya. Kita enak konte du sauran spasi.
Untuk network 10.0 itu dia masuk ke area 0 atau daerah yang pink. Kemudian yang 20.0 itu dia masuk ke daerah yang biru. Terus si biru nanti kita akan ubah areanya menjadi area 1. Tapi di sini masih 0. Kemudian yang 192.168.2.0 kita akan menjadikannya area 1 juga. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Kita kopikan dulu yang 20.0 ini. Kita copy. Kemudian kita spasi. Kemudian kita masuk ke router OSPF 2. Karena ini kan di router 2, jadi kita samakan router OSPF 2. Kita enter. Kemudian kita no. Kemudian kita pastikan yang tadi. Kita enter. Kemudian kita pastikan yang tadi. Kita ganti areanya itu menjadi area 1. Kita enter. Sekarang yang 192 ini. Kita kopikan lagi. Oke, kita no. Kemudian pastikan. Enter. Kemudian pastikan lagi, kita ganti areanya menjadi 1. Enter. Ini udah ya teman-teman, yang ini nih. Di router 2 sudah, sekarang di router 3. Di router 3 kita akan jadikannya itu area 1. Karena di sini area 1 semua. Kita ke router 3. Kita exit dulu. Kita do sauran. Enter. Spasi. Nah, di sini ada 5 network yang dipromosikan. Kita akan no semuanya. Kemudian kita ganti areanya itu menjadi 1. Kita mulai yang dari atas ini. Kita copy. Kemudian kita masuk ke ini router OSPF 3. Kemudian kita pastikan. Kita di sini no. Enter. Kemudian kita pastikan lagi yang tadi. Kemudian kita ganti areanya menjadi 1. Oke, sekarang yang kedua ini. Copy. No. Pastikan. Kita enter. Kita pastikan lagi. Kita ganti menjadi 1. Enter. Oke, yang kedua sudah. Sekarang yang ketiga. No, paste, enter. Kemudian kita pastikan lagi, ganti areanya menjadi 1. Oke, yang ketiga sudah. Sekarang yang keempat. Copy, no, paste. Kita pastikan lagi. Kemudian areanya kita ganti dengan 1. Oke, yang keempat sudah. Sekarang yang terakhir. Kopikan lagi. Kemudian kita no, paste, enter. Kita pastikan lagi, kita ganti areanya menjadi 1. Enter. Oke, ini sudah. Sekarang kita coba lihat do sauran. Enter. Kita spasi. Nah, di sini areanya sudah berubah semua jadi 1. Kemudian kita lihat dengan do sau IP route. Kita spasi. Kalian bisa lihat di sini itu ada IA. IA itu inter area. Kita coba lihat di router 2. Dosau IP route. Kita spasi. Nah, di router 2 itu nggak ada IA atau inter area. Karena di router 2 itu sebagai penghubung di area 0 dan area 1. Coba kita lihat di router satunya. Spasi. Kita show IP route. Kita spasi. Nah, maka di router 1 itu bakal ada yang namanya IA atau inter area. Jadi seperti itu teman-teman untuk penjelasan dynamic routing OSPF.
Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.